Perkenalkan, nama saya Maya Artisya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211122120077. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari manajemen hukum dan juga kebijakan media. Nah, kita flashback lagi nih ke belakang. Nah, pada tanggal 29 Oktober tahun 2018, itu dunia dikejutkan oleh kabar duka, yakni pesawat Lion Air JT610 itu jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Hanya 13 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 189 penumpang dan juga kru itu meninggal dunia. Nah, lebih dari sekedar tragedi kemanusiaan, peristiwa ini tuh menjadi salah satu krisis media terbesar dalam sejarah penerbangan Indonesia. Kita balik ke latar belakang singkatnya nih. Lion Air itu adalah maskapai penerbangan bertarif rendah terbesar di Indonesia. Meski memiliki sejarah panjang dan juga beberapa insiden yang sebelumnya telah pernah terjadi, itu Lion Air tetap populer karena harga tiketnya juga yang lumayan murah dan juga terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Namun, insiden JT610 ini itu menjadi titik balik. Krisis ini tuh tidak hanya mengguncang kepercayaan publik, tetapi juga memperlihatkan lemahnya manajemen komunikasi saat situasi darurat. Nah, mungkin teman-teman di sini tuh ada yang penasaran kenapa isu ini tuh menjadi salah satu krisis media terbesar dalam sepanjang sejarah penerbangan Indonesia. Nah, jadi dalam beberapa jam setelah kejadian, media itu mulai membanjiri pemberitaan tentang Lion Air. Namun sayangnya manajemen Lion Air ini tuh dinilai lambat dalam merespon. Nah, informasi yang disampaikan dari pihak mereka pun minim, sering berubah-ubah dan juga tidak mampu menjawab kegelisahan publik, yang dimana itu tuh menjadi keluarga korban tuh merasa diabaikan. Nah, media-media ini pun mulai mencari tahu tuh, menggali berbagai catatan buruk keselamatan Lion Air. Ketidaksiapan dalam menghadapi tekanan media itu memperparah citra daripada perusahaan tersebut. Nah, walaupun Lion Air akhirnya mengadakan konferensi pers dan menyampaikan bela sungkawa, tetapi narasi itu kalah oleh opini publik yang sudah terbentuk lebih dulu, yaitu Lion Air tidak transparan. Nah, di sini saya akan menyampaikan analisis saya pribadi bagaimana saya melihat penanganan media krisis Lion Air ini. Nah, bagi saya, manajemen Lion Air itu gagal menerapkan prinsip dasar dalam krisis media, yaitu satu, kecepatan. Yang kedua, itu empati. Yang ketiga, itu transparansi. Dalam situasi seperti ini tuh, publik tuh tidak hanya membutuhkan fakta, tetapi juga mungkin keluarga-keluarga mereka tuh pengen juga dirasa dihargai gitu, didengarkan dan juga diyakinkan gitu bahwa perusahaan itu tuh bakal sepenuhnya bertanggung jawab gitu. Nah, minimnya juru bicara profesional, tidak adanya rencana komunikasi darurat yang matang dan tidak cepat gitu dalam membangun narasi perusahaan, itu tuh membuat Lion Air tuh kehilangan kontrol terhadap framing media gitu. Jadi udah keburu tersebar deh isu buruknya, meskipun mereka tadi seperti yang udah aku ucapkan di awal, kalau mereka tuh udah membuka konferensi pers, tapi media tuh sangat cepat untuk memberitakan kalau Lion Air ini tuh memang tidak tanggap dalam komunikasi ke medianya. Nah, apa sih yang akan aku lakukan jika aku adalah tim krisis media Lion Air? Yang pertama, itu membentuk Crisis Communication Center dalam waktu 2 jam setelah kejadian. Nah, tim khusus ini tuh fokus menangani komunikasi media dan juga publik. Nah, yang kedua, itu mungkin mengangkat satu juru bicara utama yang profesional, empatik, dan juga memiliki kapasitas untuk menjawab media yang berdatangan setiap hari. Nah, yang ketiga, itu ada menunjukkan empati aktif, tidak hanya melalui pernyataan, tapi juga dengan aku menghadirkan tim psikolog dan pendampingan juga bagi keluarga-keluarga korban. Untuk yang keempat, mungkin aku akan transparansi penuh, bahkan bila informasi belum lengkap, katakan, kami semua belum memiliki jawaban yang lengkap
Tapi kami berkomitmen penuh untuk menyampaikan setiap perkembangan seperti itu. Nah, untuk yang kelima, mungkin aku akan menjalin kerjasama erat dengan pemerintah dan KNKT serta mengarahkan media ke sumber yang kredibel untuk mencegah penyebarannya hoaks. Nah, yang keenam, mungkin aku akan membuka kanal informasi daring resmi, baik lewat website dan juga media sosial yang sebagai pusat informasi satu pintu saja. Tragedi Lion Air JT610 itu sangat menyisakan luka yang mendalam bagi kita semua. Tapi dari tragedi ini kita tuh belajar bahwa dalam era digital dan media cepat, bagaimana kita berkomunikasi dari saat kritis itu sama pentingnya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai calon praktisi komunikasi, tugas kita adalah memastikan suara perusahaan itu tetap manusiawi, transparan, dan juga bertanggung jawab. Karena dalam krisis, kepercayaan publik bukan hanya soal reputasi, tapi soal rasa kemanusiaan.